Reproduksi aseksual pada tumbuhan. Tumbuhan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok besar, antara lain tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Yang kedua, tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme. Yang ketiga, tumbuhan paku atau pteridophyta, dan tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan angiosperme atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Tumbuhan angiosperme mengalami reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Reproduksi tumbuhan secara vegetatif disebut juga reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual adalah reproduksi yang menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi aseksual karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari reproduksi aseksual memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Reproduksi aseksual pada tumbuhan. Reproduksi aseksual pada tumbuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu reproduksi aseksual alami atau reproduksi vegetatif alami. Adalah tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Contoh reproduksi alami ini adalah rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, dan kuncup adventif daun. Reproduksi aseksual buatan atau reproduksi vegetatif buatan adalah tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan bagian tubuhnya dengan bantuan manusia. Contoh reproduksi buatan adalah mencangkok, merunduk, menyambung atau mengenten, menempel atau okulasi, dan stek. Reproduksi aseksual alami yang pertama adalah rizoma atau akar tinggal atau bisa juga disebut rimpang. Beberapa tumbuhan bereproduksi dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Reproduksi aseksual alami yang kedua adalah stolon atau gerage. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau gerage. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan stolon adalah arbei atau stroberi, rumput rinting, Cynodon dactylon, rumput teki, pegagan, dan enceng gondok. Pada gambar disampaikan perbedaan antara rizoma dengan stolon.
Rizoma biasanya terdapat di dalam tanah, kalau stolon berada di atas tanah. Reproduksi aseksual alami yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis atau bulbus dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak dan berdaging, dan batang yang merupakan bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induk. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Berikutnya adalah umbi batang. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk reproduksi. Tanaman ubi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar yaitu akar yang berubah menjadi besar dan berisi cadangan makanan. Apabila umbi ini ditanam disertai dengan pangkal batang, maka nantinya akan tumbuh tunas. Tunas inilah yang menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi akar adalah dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Berikutnya adalah tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari bagian tubuh induknya, yaitu batang atau akar yang berada di atas permukaan tanah, kemudian akan menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas adalah pisang, bambu, dan tebu. Kuncup adventif daun. Tahukah Anda, pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah yang disebut sel meristem? Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang serta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Reproduksi aseksual alami mempunyai beberapa keuntungan, antara lain tanaman yang ditanam dari biji akan tumbuh lebih kuat dan lebih kokoh. Keturunan yang dihasilkan karakter atau sifatnya lebih bervariasi. Tanaman yang dihasilkan mempunyai perakaran yang lebih kuat. Contohnya adalah tanaman dikotil, jika diperbanyak dengan biji, maka mempunyai perakaran tunjang. Tetapi bila diperbanyak dengan cangkok atau stek, akan mempunyai perakaran serabut. Umumnya berumur lebih lama dibandingkan tanaman dengan reproduksi vegetatif. Kerugian reproduksi aseksual alami adalah tanaman yang diperbanyak dengan biji lebih lama menghasilkan buah.
Yang kedua, tidak bisa menghasilkan keturunan sesuai sifat atau karakter yang diharapkan. Reproduksi aseksual buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu bagian tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran taman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, kelengkeng, dan jeruk. Pada gambar ditampilkan cara-cara mencangkok yang benar. Reproduksi aseksual buatan yang kedua adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Jadi prinsip merunduk hampir sama dengan prinsip mencangkok. Berikutnya adalah reproduksi aseksual buatan menyambung atau mengenten. Cara reproduksi menyambung adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambungkan dengan tanaman lain yang sejenis dan bersifat beda. Pada satu pohon tanaman hasil enten dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya tanaman terong hijau disambung dengan terong ungu. Maka dalam satu tanaman dapat menghasilkan terong hijau dan terong ungu. Berikutnya adalah menempel atau okulasi. Cara reproduksi menempel atau okulasi dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel sering dilakukan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman sejenis. Stek. Stek adalah cara reproduksi vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon atau bunga mawar dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. Tanaman cocok bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Petani juga menggunakan teknik stek untuk menanam tebu, rumput gajah untuk pakan ternak, dan pohon seruni. Keuntungan reproduksi aseksual buatan adalah keturunan baru memiliki sifat sama seperti induknya, sifat tanaman bisa diprediksi dan dibuat dengan mengembangbiakan secara vegetatif. Misalnya kita mempunyai tanaman yang buahnya besar dan manis. Jika tanaman itu diperbanyak secara vegetatif, misalnya dicangkok atau stek, maka akan diperoleh tanaman yang sifatnya sama, yaitu berbuah besar dan manis. Tumbuhan dapat segera dikembangbiakan tanpa perlu menunggu tumbuhan itu berbunga, berbuah,
dan menghasilkan biji. Waktu berbuah lebih singkat, misalkan jambu yang ditanam dari biji baru akan berbuah setelah tanaman berumur 5 tahun. Tetapi jika diperbanyak dengan cangkok, maka jambu akan berbuah lebih cepat. Berikutnya adalah kerugian reproduksi aseksual buatan. Yang pertama adalah tanaman baru kurang kuat dan kokoh karena pada umumnya berakar serabut yang kurang kuat dibandingkan akar tunggang. Jika terlalu banyak dahan yang dicangkok atau diambil untuk stek, tanaman induk akan menderita. Hanya sedikit keturunan yang bisa diperoleh dari satu tanaman induk. Namun hal ini teratasi dengan kultur jaringan. Dengan metode ini dapat diperoleh keturunan dalam jumlah besar, cepat, dan seragam, serta identik dengan tanaman induknya. Terima kasih.